Disdik Batam melarang sekolah mewajibkan jualan buku. Nah, Ya. gimana ceritanya Barang tuh? Ya, betul, karena kan untuk buku pelajaran dengan dengan sistem yang baru ya, kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka itu sudah ditanggung oleh dana BOS ya. Dana BOS ya. Ya, tapi ada persoalan. Apa itu? Di Batam ini kan daya tampung berlimpah-limpah gitu loh. Melebihi. Sementara dana BOS ini buku yang disediakan dari dana BOS ini kan terbatas gitu. Bang, Yep. Udah ada lihat ini apa sih listing berita yang saat ini yang lagi hot-hotnya gitu? Udah ada. Ya. Udah masuk semua berita. Belum. Oh, belum semua ya, berarti masih ada ya. Kalau kita lihat di email belum semua sih. Oke. Masih di listing udah ada. Ya. Hah? Yari? Hot news. Oke. Sorry. Ini biasanya halo baca Batam Pos dulu ya. Kita sapa dulu. Halo baca Batam Pos. Ketemu lagi sama saya Juanda dalam edisi Hot News 19 Juli 2024. Ya. Nah, ini saya sama Bang Nun. Biasanya sebelum Hot News itu kami bincang-bincang dulu, kami nentuin kira-kira yang mana sih menarik sih Bang yang kemungkinan ini di halaman 1, halaman Metro atau di halaman dalam. Nah, ini ada satu berita menarik nih menurut saya. Kemungkinan ini bisa di Metropolis nih, di depan betul, kemungkinan. Iya. Nah, itu Bang disuruh Ari Bang dekatnya. Ya. Siap. Nah, tadi saya udah ngeliat tuh Bang yang listing berita mengenai Disdik Batam melarang sekolah mewajibkan jualan buku. Nah, gimana ceritanya Barang tuh? Ya, betul, karena kan untuk buku pelajaran dengan dengan sistem yang baru ya, kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka itu sudah ditanggung oleh dana BOS ya. Dana BOS ya. Ya, artinya sudah disediakan oleh pihak sekolah. Jadi dilarang untuk apalagi memaksakan ya, menjual beli buku ke siswa. Karena itu akan memberatkan. Sudah ada bukunya, tapi ada persoalan. Apa itu? Di Batam ini kan daya tampung berlimpah-limpah gitu loh. Melebihi. Sementara dana BOS ini buku yang disediakan dari dana BOS ini kan terbatas gitu. Mengcover beberapa, hanya beberapa. Jadi nanti orang tua mungkin tetap diarahkan untuk membeli buku ke toko buku tertentu gitu ya. Tapi tidak boleh ada pemaksaan gitu. Tidak boleh ada diwajibkan ke sekolah menyediakan buku jadi proyek ya, nggak boleh ada ya. Nah, bisa juga terjadi begini Jo, mungkin dilarang tapi misalnya pihak sekolah kerjasama dengan tanda petik nih, kerjasama dengan toko buku tertentu. Oh, kalian harus ke sana, diarahkan ke sana. Terus pihak sekolah misalnya sempat nih terjadi tuh di daerah-daerah. Dapat sesuatu misalnya dari toko buku itu. Nah, hati-hati. Nanti terjerat pidana baru tahu kan gitu. Jadi mending arahkan saja ke sana, ke toko yang recommended di sana. Atau mau cari sekolah. Tapi tidak boleh diwajibkan ke toko tertentu. Atau lewat online kan yang mungkin harganya lebih relatif lebih murah ya. Karena kita tahu mungkin kenapa orang tua memilih menyongkolkan anaknya ke negeri. Karena kan soal biaya lagi nih Bang. Betul. Tapi kan kalau orang tua sudah mencari negeri untuk biaya yang pendidikan lebih murah, lalu dibebani lagi dengan biaya buku yang begini begitu, ya tentunya menjadi beban baru lagi bagi orang tua. Meskipun kita tahu buku adalah sebuah kewajiban lah ya bagi seorang siswa untuk ada gitu bukunya. Mapel, kalau kita dulu kan ada satu buku itu bisa berapa generasi gitu. Kalau sekarang saya ngeliat sekarang enggak ya. Karena dulu saya masih ingat itu Bang, buku apa namanya itu? Ada yang tebal itu yang PPKN bukan? Buku PKN, lalu ada buku yang kayak IPA yang ada isinya berbagai macam, dan itu bisa diwariskan dari adik. Kalau melihat komentar netizen pun juga ada yang bilang, kok dulu buku itu bisa diwariskan. Karena kan sebenarnya ilmu pengetahuan itu juga nggak jauh dari itu juga kan. Tapi tetap saja kan kalau perubahan-perubahan. Tapi kan yang terjadi adalah perubahan kurikulum sehingga tidak bisa dipaksakan lagi cara-cara lama. Iya, yang jelas kembali ke orang tua ya. Nanti kalau anaknya mau lebih hebat, lebih ini tentu harus banyak juga bukunya kan gitu. Tapi tidak ada paksaan gitu loh. Nah, itu diharapkan Disdik Bang, jangan ada paksaan. Jangan ada paksaan. Kalau ada paksaan, lapor kemana? Bisa lapor ke Disdik. Langsung lapor ke Disdik. Kalau misalnya ada sekolah. Dan ini juga diawasi oleh Ombudsman ya. Ombudsman ngawasi itu langsung. Bisa lapor ke Ombudsman juga bahwa sekolah ini maksain beli ini.
dengan harga yang lebih tinggi dari yang normal. Atau bisa laporkan ke Batam Pos dan kami bisa juga ke Batam itu. Pos. Kami akan sampaikan ke yang berwenang. Gitu. Siap. Iya. Nah, ini sama-sama ini. Ya masih soal sekolah juga. Jadi ada, jadi sampai hari ini ya, udah mulai proses belajar mengajar itu masih ada juga orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah negeri dan masih terus berharap di sekolah yang diinginkan. Iya. Nah, tapi kadang-kadang loh Bang, itu maaf kecakap ya. Iya. Ada beberapa itu anak-anak itu sebenarnya sudah diterima di sekolah C. Iya, betul. Tapi orang tuanya pengen di sekolah A. Jadi masih tetap bertahan di sekolah A. Dengan harapan ada penambahan rombel, ada penambahan jumlah siswa sehingga dia masuk ke sekolah A. Betul. Tapi kasihan sekolah C akan kekurangan murid. Nah, itu tadi ada rekomendasi dari Ombudsman ya. Nanti silakan simak di Batam Pos esok hari. Di medsos maupun di koran ya besok. Seperti apa rekomendasinya. Sudah keluar. Kalau Ombudsman bilang, boleh lanjut. Nah ini Bang, kalau soal sabu gimana? Sabu masih ada lanjutan nih Bang. Ya. Karena kemarin kan sempat kita itu beritanya banyak banget tuh sampai videonya bisa disaksikan di Instagramnya Bang. Banyak sekali ya videonya dan angle-angle lainnya gitu. Wah, kan. Tapi kita salut ini untuk BNN karena dan ini ya dari Bea Cukai karena juga ya. Pengungkapan yang luar biasa karena 100 kilo sabu 106 kilo sabu itu katanya menyelamatkan sebanyak berapa Pak? Hampir lebih dari 200 ribuan orang. 200.000 jiwa. 200.000. Karena kita apresiasi sesuatu yang baik kita apresiasi. Betul. Sesuatu yang tidak baik mungkin kita kritik. Iya. Itu hal yang Iya, dan ada red notice ya dikeluarkan oleh tim gabungan ini terhadap pemilik maupun pemasok sabunya itu gitu loh. Mudah-mudahan juga bisa ketangkep ya. Karena ini kan hanya kurir nih. Ini kurir nih. Dan lagi nih joint investigation. Jadi kan joint antar lintas lembaga tentunya mungkin hasilnya bisa luar biasa. Nah, dari sabu kita ke politik ini, Bang. Ini politik Batam nih maupun Kepri semakin seru sebenarnya. Seru sebenarnya. Cuma ada beberapa hal yang belum bisa kami ungkap. Iya, apa itu? Mungkin gini. Potensi kotak kosong melawan kotak kosong itu sangat besar. Itu aja clue-nya deh ya. Gitu ya. Clue-nya potensi. Itu udah bukan clue namanya. Itu udah ngasih tahu semuanya itu. Tolong di-cut nanti ya. Tapi di Kota Batam PKS tetap sejauh ini sampai hari ini masih berkomitmen pengen memajukan satu calon untuk bisa melawan Amsakar dan Li Claudia Sandra. LCC ya, tapi politik dinamis. Bisa jadi nanti PKS berubah tiba-tiba bergabung dengan karena LCC ya. Politik ini bisa berubah di detik-detik terakhir sampai Agustus ya Bang. Dan posisi saat ini pun kan saat ini kan mungkin Amsakar sudah didukung banyak partai, itu juga bisa berubah. Dan bakal ada 2 partai juga akan menyusul. Lanjut kita nih. Nah, ini ada kalau katanya nih dan sejauh ini yang sudah memberikan rekomendasi itu sudah banyak partai. Nah, ini penonton ini PDIP dan PKS. PDIP apakah akan merapat ke Pak Amsakar atau membuat koalisi dengan PKS? PDIP, PKS. Nah, andai kata PDIP merapat dengan Pak Amsakar tinggal PKS, ini tentunya akan tadi yang disebutin kotak kosongnya itu. Iya, potensi kotak kosong. Nah, tapi kan kita tidak tahu nih bagaimana lobby-lobby di nasional ya, bagaimana lobby-lobby di atas. Apakah nantinya akan ada rekomendasi baru keluar atau berubah rekomendasi? Kita provinsi juga ada kalah serunya juga ya. Tapi tunggu ya. Sebenarnya kita sudah dapat ininya, cuma ya sabar. Jangan semuanya karena politik itu dinamis. Sewaktu-waktu bisa berubah, tapi gambaran yang kita dapat sudah jelas. Jangan semua disampaikan Bang, karena masih belum ada konfirmasinya. Meskipun Abang bilang itu isu A1, tapi kita tunggu konfirmasi. Yang pasti gini, apapun dinamika politik, kita tetap harus bersatu ya. Soal siapa nanti terpilih, siapa yang maju, dipastikan maju, itu tetap kita harus menjaga. Karena siapapun pemimpinnya, goalnya pasti akan ingin memakmurkan masyarakatnya di dalam kota ini. Yang jelas kita jangan menyebar hoax dan berita-berita bohong terhadap kandidat tertentu gitu ya. Dan jangan juga lupa, jangan memainkan politik identitas. Itu tidak baik. Betul. Kita berdemokrasi dan kita
sportivitas itu penting. Sip. Nah, Bang, dari sana kita udah dikasih tahu Arya dari belakang Mila, jangan terlalu lama-lama di belakang ini. Ini Bang, katanya nih petugas DLH kewalahan nih Bang. Iya. Karena tumpukan sampah di pinggir jalan terus bertambah banyak. Nah, benar. Contohnya dekat perumahan saya. Nah, saya tidak sebutin lokasinya, nanti tahu. Sekupang, Batu Aci, Batuan Center semua. Dan memang ya sekarang tepi jalan tuh jadi kemarin TPS. itu sempat petugas DLH itu ada 3 atau 4 mobil. Waktu saya pergi kerja itu lagi bersihin 2 hari yang lalu lagi bersihin sampah di TPS liar. Iya. Padahal ada box kontainer yang tak jauh dari tempat TPS liar itu. 2 hari kemudian udah muncul penuh lagi sampah baru di TPS liar. Aduh. Berarti ini masalahnya ini balik lagi berarti, ke ada pola pikirnya masyarakat. Ya, selain masyarakatnya juga mungkin ada daerah-daerah yang belum terjangkau. Ada oknum masyarakat nih yang mobil sampah. Ini penting rasanya membuang sampah pada tempatnya adalah itu apa ya, sesuatu yang dasar yang kita pelajari sejak kecil ya. Di agama juga dibilang ya Bang soal kebersihan ya. Agama Islam ya. Dari iman. Betul. Nah, dari sampah kita lanjut ke waduh, ini kesehatan nih Bang. Abangnya baca aduh. Jadi nih, Bang. Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Kota Batam itu mencatat ada sekitar 1.500 lebih orang di Batam itu menderita diabetes tipe 2. Nah, seperti apa tipe 2 itu bisa dibaca di koran Batam. Besok di koran Batam Pos gejala-gejalanya. Barangkali ada yang bergejala yang sama. Yang jelas diabetes harus bisa diatasi sejak sekarang gitu loh, dan harus benar-benar intensnya dicek gitu loh. Benar. Karena bisa berpotensi menyebabkan penyakit-penyakit lainnya gitu ya. Dan itu sangat berbahaya ya. Ya, tapi yang penting cek setiap bulan itu penting. Ya. Cek gula darah secara rutin gitu loh. Ya. Ini Bang, soal bus Trans Batam, ini kabarnya ada tambahan 2 koridor baru. Iya, betul. Hingga menambah jangkauan bus Trans Batam. Namun dari DPRD soroti layanan bus Trans Batam belum efektif menjangkau warga secara optimal. Iya. Nah, namun ini mungkin yang dikhawatirkan oleh DPRD ini kita rasakan ya Bang. Iya. Karena sejauh ini bus Trans Batam itu tidak masuk ke dalam perumahan-perumahan. Iya. Karena kita tahu nih misalnya daerah Batam Center itu kan perumahan dalam-dalamnya itu banyak. Dan itu cukup jauh jaraknya ke halte Trans Batam. Ya. Jadi warga harus masih mengeluarkan lagi. Kalau misalnya kalau naik ojek harus ngeluarin uang lagi. Nah, mungkin tentunya yang dibutuhkan adalah feeder Bang. Transportasi feeder atau yang penunjang. Yang menunjang kelancaran bus Trans Batam. Mungkin misalnya tapi sudah satu paket gitu ya. Jadi sekali bayar sudah termasuk yang atau misalnya kalau memang tidak mau mungkin dari pemerintah kota, sempat dulu saya pernah wawancara Kadishub Kepri. Sebut begini bahwa bisa kayak yang dilakukan oleh Jakarta Bang. Jadi ada transportasi angkot-angkot itu disubsidi pemerintah. Nah, jadi harganya lebih murah. Jalinko. Jadi mereka mengantarkan penumpang ke titik-titik penjemputan Trans Batam. Tapi tetap dengan bagaimana skemanya tentu ya perlu dibicarakan. Apakah ngikutin skema yang di Jakarta atau mungkin mix atau bagaimana. Tapi kan sekali lagi ini transportasi itu adalah hal yang penting agar mengurangi kemacetan Bang. Dengan banyaknya orang naik Trans Batam, dengan Trans Batam semakin luas, semakin ada feedernya, tentunya orang tidak mau naik motor dan naik Trans Batam aja. Daripada naik motor mereka kantuk tidur, terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya sudah bagusnya naik Trans Batam. Iya, betul. Harusnya memang ada seperti itu sih. Ya, kita tunggu aja mungkin gebrakan dari pemerintah Kota Batam untuk membuat apakah ada ada transportasi feeder atau hal lainnya yang bisa membuat nyaman masyarakat Batam naik angkutan umum. Nah, dunia kesehatan terakhir mungkin. Oh, udah tadi kesan. Ada satu lagi. Ternyata usia subur di Batam. Usia subur itu ya ada. Pasangan usia subur di Batam tuh ternyata sangat besar. Ada berapa banyak? Hampir 200.000 jiwa. Oh, pantas kemarin ada beritanya dari Rengga juga. Pasangan ya. Setiap bulan itu lahir 2.000 bayi. 2.000 bayi. Pantas. Baby boom. Pantas. 2.000 bayi. Iya, karena memang Batam itu adalah rata-rata usia produktif. Yes. Jadi memang untuk ber-KB itu tentu setelah punya anak 1 atau 2 gitu ya. Kalau pasangan muda ya tentu mereka pengen punya keturunan dong. 1 aja cukup. Iya.
kok 1, 2. Oh iya, 2 cukup. Yang jelas berapapun usia subur, terserah masing-masing. Yang penting jaga kesehatan. Berapapun anak yang diberikan itu adalah rezeki dari Yang Maha Kuasa. Oke, Bang. Kita akhiri Hot News kali ini. Ya, mungkin kali ini kan formatnya agak berdiri nih. Iya, agak berdiri. Biasanya kan duduk. Nah, tampak perut kita yang agak mulai membesar ini. Nah, Baca Batam Pos, terima kasih banyak sudah berlangganan koran Batam Pos. Terima kasih banyak. Masih tetap setia berlangganan setiap bulannya koran Batam Pos, dan kami pastikan bahwa informasi yang kami sampaikan ke Anda itu adalah informasi yang terupdate, terpercaya, dan paling tentunya sesuai dengan kaidah jurnalistik yang ada. Betul. Nah, Baca Batam Pos juga selain bisa membaca di koran Batam Pos, berita-berita Batam Pos bisa disajikan di laman batampos.co.id, dan beberapa berita juga disajikan di media sosialnya Batam Pos. Apa saja, Bang? Ada Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook. Nah, itu aja tuh media sosialnya. Sudah follow? Kalau belum follow dulu dan like beberapa berita aja. Betul. Itu aja Baca Batam Pos. Terima kasih banyak. Salam redaksi. Selamat sore, siang, pagi, dan malam.